Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi algoritma matematika, yaitu tentang penyelesaian persamaan linier simultan. Persamaan linier simultan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah persamaan linier simultan menggunakan metode Gauss, metode eliminasi Gauss, dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, yang pertama adalah penyelesaian metode eliminasi Gauss. Untuk penyelesaian persamaan linier sebagai contoh adalah persamaan linier berikut ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah augmented matrix dari persamaan linier yang akan diselesaikan. Augmented matrix dari persamaan berikut adalah seperti ini. Jadi, untuk membuat augmented matrix dari persamaan linier ini diubah menjadi bentuk metrik, kita ambil dari koefisien-koefisien yang ada di persamaan linier berikut. X1 menjadi 1, X2 menjadi 1, X3 1. Kemudian yang baris kedua yaitu X1, di sini adalah koefisien X1 kita ambil jadi 1, 2X, 2 dan min X min 1. Kemudian di baris ketiga ada 2X menjadi 2, X menjadi 1 dan 2X menjadi 2. Kemudian untuk yang baris ini, yang kolom yang terakhir ini juga kita masukkan ke dalam augmented matrix dari persamaan linier berikut, augmented berikut ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu operasi baris elementer. Operasi Gauss elementer ini, operasi baris elementer ini mengubah metrik menjadi metrik segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi nanti metrik yang sudah kita rubah tadi dijadikan menjadi metrik bentuk segitiga bawah dengan menggunakan OB atau operasi baris elementer berikut. Nah, kemudian untuk mengubah metrik menjadi menggunakan operasi baris elementer, ini prinsipnya yaitu sama seperti kita mengerjakan eliminasi biasa. Jadi, kalau di operasi baris elementer tadi, baris yang kedua atau B2 ini adalah baris kedua dikurangi baris B1. Tujuannya adalah menjadikan ini menjadi segitiga bawah yang seperti pada contoh berikut ini. Jadi kita nanti membuat segitiga bawah. Jadi 0, 0, 0 di sini, kalau di sini ada 3 berarti di sini sampai 3 sampai CNN. Nah, kemudian kita rubah ini. Yang pertama tetap, karena atasnya kan 1, tetap tidak diganti, atasnya tetap atau tidak diganti. Seperti ini. Kemudian baris yang kedua, itu kita akan menjadikan baris yang kedua ini, baris kedua kolom pertama menjadi 0. Caranya, begitu juga dengan yang baris ketiga kolom pertama, ini juga akan kita rubah menjadi 0. Nah, caranya adalah dengan menggunakan eliminasi. Di sini kita menggunakan eliminasi B2. Untuk yang baris kedua kita menggunakan B2 dikurangi B1. Kemudian untuk yang baris ketiga kita gunakan eliminasi B3 dikurangi 2B1. Nah, karena nomor baris yang paling atas tetap, kita tulis baris paling atasnya di sini dulu. Kemudian kita lanjut ke yang baris kedua.
B2-nya adalah 1, B1-nya 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kemudian min 1 dikurangi min 1 dikurangi 1 hasilnya jadi min 2. Kemudian 2 dikurangi 6 hasilnya min 4. Kemudian yang baris ketiga kita juga lakukan eliminasi juga, yaitu B3 dikurangi 2B1. 2 dikurangi 2B1, 2 dikurangi 2B1-nya kan 1, jadi 1 dikali 2 yaitu 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Kemudian min 1 dikurangi 2B1 itu hasilnya sama dengan min 1. Kemudian yang terakhir yaitu 2 dikurangi 2B1, 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Kemudian yang terakhir yaitu 10 dikurangi 12 hasilnya min 2. Kelanjutan operasi baris elementer selanjutnya yaitu kita akan mengubah baris ketiga kolom 2 menjadi 0 sehingga nanti bentuknya sama seperti ini. Caranya yaitu sama, kita tetap menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi yang kita gunakan di sini adalah untuk B3 yaitu baris ketiga ditambah baris kedua. Yang menjadi patokan adalah yang angka 1 di sini. Ini yang menjadi patokan. Jadi min 1 ini kita akan rubah menjadi 0 dengan patokan 1 yang ada di baris kedua ini. B3 plus atau ditambah B2, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian min 1 ditambah 1 hasilnya juga 0. Kemudian 0 ditambah min 2 hasilnya sama, min 2. Kemudian min 2 ditambah min 4 yaitu min 6. Penyelesaiannya nanti adalah sebagai berikut. Penyelesaian untuk mendapatkan penyelesaian yang seperti ini, rumusnya ada di sini, yaitu xn sama dengan dn per cn. Jadi n ini nanti jumlahnya adalah seberapa banyak gitu ya. Jadi untuk yang di sini yaitu x3 dn-nya berapa? Dn itu diambil dari yang ini. Ini kan tadi dia diagonal ya, D1, D2, D3. Dn itu artinya adalah D yang paling bawah atau diagonal yang paling bawah. Jadi Dn-nya adalah min 6. Kemudian C-nya adalah min 2. C ini C-nya adalah min 2. Jadi X3-nya sama dengan XN atau XN sama dengan DN per CNN. Jadi X3-nya, XN ini adalah X3 karena kita kan terakhir tadi X-nya hanya sampai 3 ya. Jadi X3, XN ini adalah X3 sama dengan min 6 dibagi min 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian penyelesaian selanjutnya yaitu kita mencari X2 dengan rumus yang ada di sini. X2 sama dengan ini 1 per C22. C22 itu kita ambil dari C22 ini, maksudnya di sini. Ini kan C22, jadi baris yang paling atas itu C11 sampai C1 ke N. Kemudian yang baris kedua yaitu dimulai dari C22 sampai 2N atau 2 sekian
Begitu pula dengan baris ketiga nanti disebut C3 sampai C3 kesekian, kemudian yang terakhir adalah CNN. Jadi CNN tadi udah jelas ya ada di mana ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau tidak bisa dipahami boleh ditanyakan ke saya. Kemudian kita lanjut ke kita kembali lagi ke X2, mencari X2 dengan rumus 1 per C22, yaitu 1 per 1, kemudian D2-nya tadi min 4, ini D2, min 4, dikurangi C23 kali X3, X3-nya tadi adalah 3, jadi D2-nya adalah min 4 dikurangi dengan C23 yaitu min 3 dan X3-nya adalah 3. Maka akan didapat hasil dari X2 adalah 2. Kemudian yang selanjutnya kita mencari X1-nya. Untuk rumus X1 ada di sini, yang ada di sini yaitu X1 sama dengan 1 per C11 dikalikan dengan D1. D1-nya itu adalah 1, D1-nya adalah 6, kemudian dikurangi C2 dikali X, C12 dikali X2, yaitu 1 dan 2, ini lagi ketemunya 1 dan 2, kemudian dikurangkan dengan C13 X3, hasilnya yaitu 1. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk hasilnya, jadi sudah ditemukan penyelesaiannya mendapatkan hasil X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 3. Untuk selanjutnya, yaitu penyelesaian eliminasi menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Sebagai contoh, kita penyelesaian untuk persamaan linear berikut ini. Nah, sama. Perbedaan metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan terletak pada diubahnya metrik sebelah kiri menjadi metrik diagonal. Jadi metrik ini, langkah pertama juga sama. Kita buat augmented metriknya dari persamaan linear yang tadi, yang ada di penyelesaian contoh soal tadi atau contoh kasus tadi, kita buat augmented metriknya menjadi seperti berikut ini. Jadi kalau tadi diagonalnya di sini ada seperti pembatasnya, kalau di sini kita buat diagonal. Diagonalnya itu menjadi ada di dalam metrik. Kita ambil juga koefisien dari X ini, baris pertama, koefisien dari X adalah 1, X2 juga 1, sama dengan 3-nya kita masukkan ke dalam diagonal sini. Gauss-Jordan. Nah, kemudian yang baris kedua, koefisien dari 2X adalah 2, dan koefisien dari 4X2 adalah 4, sama dengan 8. Jadi, augmented matriknya perbedaannya ada di diubahnya metrik sebelah kiri menjadi metrik diagonal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu operasi baris elementer. Untuk operasi baris elementer ini prinsipnya sama, yaitu dikalikan persamaan dengan konstanta yang tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pertukaran dua persamaan tersebut, dan yang ketiga, tambahkan kelipatan dari satu persamaan bagi yang lainnya. Nah, operasi baris elementer dari metrik yang sudah dirubah menjadi augmented metrik, kita selesaikan dengan persamaan AB2 dikurangi 2B1. Jadi, untuk metrik Gauss-Jordan ini, tujuannya adalah kita merubah metrik ini
menjadi metrik identitas atau metrik yang seperti ini. Menjadi metrik identitas. Bentuknya harus seperti ini. Nah, jadi karena baris pertama ini sudah 1, jadi tidak perlu kita ubah dulu yang baris kedua. Jadi 2 ini harus jadi 0, sama seperti yang ada di sini. Caranya yaitu dengan proses eliminasi. B2 dikurangi 2B1. Jadi B2 ini dikurangi 2B1, 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Kemudian 4 dikurangi 2B1 adalah 2, dan 8 dikurangi 2B1 atau 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Kemudian kita rubah lagi, karena yang harus kita lakukan yaitu merubah yang ada di baris selanjutnya, atau di kolom merubah yang ada di kolom selanjutnya, yaitu kita, karena ini yang baris pertama sini sudah 1, kita rubah dulu, jadi 1 ini menjadi patokan, agar yang baris kedua, kolom kedua ini menjadi 1 juga. Kita selesaikan dengan persamaan atau eliminasi B2 atau baris kedua dibagi 2. B2 dibagi 2. B2 yang pertama adalah 0. 0 dibagi 2, hasilnya tetap 0. Kemudian 2 dibagi 2, hasilnya 1. Kemudian 2 dibagi 2, hasilnya juga 1. Oke, kita lanjutkan ke lanjutan operasi baris elementernya. Agar bentuknya menjadi diagonal seperti ini, kita rubah dulu. Yang akan kita rubah selanjutnya yaitu merubah 1 yang ada di baris pertama menjadi 0 dengan patokan yang ada di baris kedua kolom kedua ini. Jadi yang jadi patokan adalah 1 ini. Jadi kita gunakan eliminasi B1 dikurangi B2. Penentuan eliminasi ini itu sama dengan prinsip yang tadi, yaitu B1 dikurangi B2. B1 dikurangi B2 yaitu 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0, dan 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Maka didapatkan metrik seperti ini. Oke, jadi dari metrik ini kita dapat simpulkan hasilnya. X1-nya sama dengan 2, dan X2-nya sama dengan 1. Ini ditentukan untuk menentukan X1 dan X2 ini kita pakai rumus yang ada di sini, yaitu X1 sama dengan diagonal 1, X2 sama dengan diagonal 2. Jadi hasilnya X1-nya ini sama dengan D. D ini yang ini tadi D1, ini D2, ini kan tadi ini A. Dan ini A11 di sini dimulai dari A21. Jadi yang ini A-nya, yang ini D-nya atau diagonalnya. Jadi X1-nya adalah 2 atau X1 sama dengan D1 kalau di rumus yang di sini. X1 sama dengan D1. Jadi X1-nya adalah 2, X2-nya atau D2-nya adalah 1. Semoga begitu tadi untuk penyelesaian metode persamaan linear simultan menggunakan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Semoga bisa difahami. Jika nanti masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom diskusi yang ada di e-learning, atau bisa juga dengan japri ke saya. Sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.